Teddy ini dia menerima bintang Mahaputra utama ya, utama lagi ya. Lompatannya sampai dengan 15 tingkat dilampaui. Seorang Teddy itu disamakan dengan Mayor Jenderal Samsudin yang bisa membebaskan sandera tanpa mengeluarkan satu peluru pun. Dia cuma bersama ajudannya ke lokasi OPM begitu, penyanderaan, yang dia serahkan tuh pistol, tembak aja saya. Eranya Wismoyo Aris Munandar menjadi Kasdam Udayana, dia itu menolak SBY untuk ditugaskan ke Timur Timur karena dia lihat, loh ini kok komandan batalion kulitnya bersih banget, tunggu kulitmu gosong dulu baru saya berikan. Rasa keadilan institusi TNI dan Polri gimana ngelihat, loh kok seorang Teddy nerima seperti itu, kan nggak layak. Seniornya Teddy, baik itu Panglima TNI, lalu Wakil Panglima TNI, 3 Kepala Staf Angkatan, itu bintang 4 semua belum nerima. Sebagai sekretaris kabinet, dia juga yang meloloskan nama dia. Sebelum ke presiden, itu adanya di sekretaris negara. Kita tidak pernah melihat bagaimana Teddy melaporkan pekerjaannya kepada sekretaris militer. Harusnya sekretaris militer yang muncul, bukan Seskap yang eselon 2. Siapa yang bisa mengingatkan presiden? Ini bukan soal berani tidak berani, tapi kalau kita biarkan, itu sama juga menjebloskan presiden untuk masuk ke dalam jurang. Sobat Madilog, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memberikan bintang Mahaputra kepada Kapolri, Pak Listio, dan Panglima TNI, Pak Agus Subianto. Hal ini disampaikan dalam acara panen raya jagung yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, muncul pertanyaan, apakah pemberian bintang Mahaputra ini adalah satu legacy bagi katakanlah prestasi yang memang diraih oleh Kapolri dan Panglima TNI, atau ini semata-mata sebagai gimmick? Kenapa? Karena sebelumnya 3 bulan yang lalu juga Presiden menyampaikan hal yang sama untuk Pak Kapolri ketika meresmikan SPPG ya di Jakarta Barat. Artinya bagi sebagian orang yang melihat video yang sama itu seolah hanya sekedar janji. Tapi masalahnya adalah sudah ada beberapa pejabat yang lain yang menerima bintang Mahaputra. Antara lain Letkol Teddy ya. Kita tahu sebagai Menteri Sekretaris Kabinet gitu, sudah menerima yang pangkatnya jauh lebih rendah daripada dibandingkan dengan Panglima TNI misalnya. Nah, apa indikator-indikator yang pas untuk pemberian bintang Mahaputra ini, dan kenapa ini menjadi persoalan? Kenapa kemudian memunculkan pertanyaan daripada publik juga ya? Nah, untuk itu kita akan membahas dengan analis politik kita yang juga menyinggung masalah-masalah pertahanan, masalah intelijen, dan komunikasi politik, bahkan juga barangkali gimmick yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selamat datang kembali yang maha terpelajar, Bang Dr. Slamet Ginting. Yang sangat maha itu profesor. Oh, sangat terpelajar ya. Kalau yang maha terpelajar itu profesor. Iya. Profesor ilmu politik terutama ya, Mas Fadil Rauf ya. Bang, apa yang Bang lihat dari penyampaian Pak Presiden ini? Seolah-olah apa ini bercanda, terutama untuk Listio. Ya, dari pertemuan di Tuban, Jawa Timur Sabtu lalu, ini mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo tuh sama sekali nggak tahu ya soal penghargaan bintang Mahaputra.
ternyata Kapolri dan Panglima TNI belum. Nah, dalam tradisi penghargaan bintang jasa seperti Mahaputra atau bintang Republik Indonesia yang lebih tinggi daripada bintang Mahaputra, biasanya diberikan kepada seseorang yang sudah selesai bertugas, bukan pada masa sedang bertugas, apalagi baru bertugas. Harus dilihat dulu apa prestasinya, kan gitu. Setelah selesai baru. Nah, Kepala Polri, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, 3 Kepala Staf Angkatan memang belum menerima. Dan biasanya itu menerima itu setelah selesai. Misalnya yang paling dekat, Jenderal Dudung Abdurrahman selesai menjadi Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2023. Maka dia baru menerima tahun 2024, menerima bintang Mahaputra. Lalu Kasau, Marskal Fajar, baru nerima 2025. Jadi memang tunggu selesai. Nah, pada tahun lalu menjadi menarik adalah ketika para menteri, ya, para menteri Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024, Agustus sudah nerima bintang Mahaputra. Artinya belum 1 tahun begitu ya. Nah, khusus buat Teddy Indrawijaya, ini tentu mengherankan. Dia bukan menteri, Bung Indra, harus diralat itu. Dia itu Seskap yang di eranya Presiden Soeharto kan, Presiden Prabowo menurut saya ada keanehan. Seskap tiba-tiba menjadi eselon 2. Seskap itu dari dulu kalau tidak setingkat menteri, maka levelnya eselon 1. Seskap pertama dari militer misalnya Mayor Jenderal Jamin Ginting, ya kan? Kemudian digantikan oleh Hugeng Imam Santoso, Mayor Jenderal Polisi. Oh, pernah jadi Seskap ya? Pernah. Nah, itu yang Hugeng kemudian akhirnya menjadi bintang 4 ya, Kapolri. Jamin Ginting jadi bintang 3, dia jadi dubes di Kanada. Lalu sempat memang diturunkan menjadi eselon 2 pada waktu Sudarmono menjadi Seskap dulu, jadi Brigjen Sudarmono. Jadi itu masa transisi pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Jadi levelnya betul-betul untuk perwira tinggi, bukan untuk mayor yang kemudian naik jadi letkol. Letkol itu eselon 4. Seskap itu yang katanya eselon 2, itu bintang. Bintang 1. Nah ini levelnya masih jauh gitu loh. Untuk jadi Seskap aja sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Apalagi soal bintang Mahaputra. Ini menjadi keanehan karena itu tadi ya, seniornya Teddy, baik itu Panglima TNI, lalu Wakil Panglima TNI, 3 Kepala Staf Angkatan, itu bintang 4 semua belum nerima. Nah ini artinya ada yang lolos di situ, yang Presiden juga mungkin tanda tangan, tapi tidak tahu aturan, gitu ya. Maka ini harus kita ingatkan. Dan rata-rata Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI serta Kapolri sudah berdinas 33 tahun, Bung, sampai 37 tahun. Yang paling senior tentu Laksamana Muhammad Ali, lulusan AAL 1989. Nah, tentu mengejutkan Teddy yang menerima bintang Mahaputra Agustus 2025 lalu, itu masa kerjanya, masa dinas kemiliterannya baru 14 tahun gitu loh. Artinya apa? Kok selalu ya ada keistimewaan untuk seorang Teddy ini menurut saya. Jadi
keistimewaan baik dari pangkat, jabatan kenegaraan, maupun penerimaan bintang Mahaputra. Nah, Teddy ini dia baru menerima yang namanya Satya Lencana kesetiaan 8 tahun. Padahal untuk mendapatkan bintang Kartika Eka Paksi Nararia kalau untuk di darat, atau bintang Jalasena Nararia di Angkatan Laut, atau Suabuana Paksa Nararia di Angkatan Udara, setidak-tidaknya sudah memperoleh Satya Lencana kesetiaan 24 tahun. Teddy ini baru menerima 8 tahun. Jadi dia menerima bintang Mahaputra utama, ya, utama lagi ya. Itu kira-kira lompatannya sampai dengan 15 tingkat dilampaui gitu. Mengapa 15 tingkat? Hitungannya begini, Bung Indra. Dia belum menerima Satya Lencana kesetiaan 16 tahun. Belum menerima Satya Lencana kesetiaan 24 tahun. Belum menerima Satya Lencana kesetiaan 30 tahun atau namanya kemudian juga yang 32 tahun. Jadi menurut saya ya, pemberian tanda kehormatan itu sejatinya bukan sekadar seremoni belaka ya, tapi adalah simbol penghormatan dari negara kepada seseorang yang dinilai memiliki jasa luar biasa. Jadi itu tadi, dia belum 16 tahun, 24 tahun, 30 tahun atau Dharma Bantala, belum juga Kartika Eka Paksi Nararia, belum juga Satya Lencana 32 tahun, artinya 4 aja dilalui. Belum lagi Kartika Eka Paksi itu ada Nararia, ada Pratama, ada Utama. Belum lagi kalau perwira tinggi, namanya bintang Yuda Dharma, ada Yuda Dharma Nararia, Pratama, Utama. Udah 10 yang saya hitung. Belum lagi bintang Dharma. Biasanya terakhir itu bintang Dharma dulu sebelum mendapatkan bintang Mahaputra. Nah, bintang Mahaputra juga ada bintang Mahaputra Nararia, Pratama, Utama. Kan sudah 14 nih kan. Dan tiba-tiba itu tadi dia dapat bintang Mahaputra Utama. Di atasnya memang ada lagi bintang Mahaputra Adi Pradana. Di atasnya lagi bintang Mahaputra Adipurna, paling tinggi, baru di atasnya bintang Republik. Jadi dia melewati sekitar 15 tanda jasa atau bintang. Ini menurut saya, negara ini gimana sih? Kok dikelola seperti kekeluargaan? Jadi harusnya setiap keputusan terkait tanda jasa itu mengandung pesan moral kan, pesan politik dan institusional yang kuat, yaitu negara. Ketika publik melihat adanya kejanggalan dalam penerimaan bintang Mahaputra terhadap Teddy, ini ada ketimpangan, ada inkonsistensi, melihat ada perlakuan istimewa terhadap seorang Teddy Indrawijaya, maka wibawa penghargaan itu negara ikut dipertaruhkan, Bu. Ini dari pernyataan Presiden kemarin bahwa ini kok bintang 4 belum nerima, seharusnya seorang Teddy yang seskap, dia menolak itu. Seharusnya ya, saya belum waktunya. 16 tahun aja saya belum. 24 tahun belum. Senior-senior saya itu juga belum. Jangan lupa, Bung Indra, pada waktu penerimaan bintang Mahaputra Utama itu, ada lagi tokoh senior TNI, Mayor Jenderal Purnawirawan Samsudin.
Itu teman seangkatannya almarhum Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno gitu. Iya, iya. Lulusan Akademi Militer Bandung atau ATKAD tahun 1959. Pensiun tahun 1992. Artinya Teddy yang kelahiran 89, pada waktu Mayor Jenderal Samsudin pensiun, Teddy baru umurnya 3 tahun. Kok tiba-tiba bersamaan Teddy mendapatkan penghargaan dengan Mayor Jenderal Samsudin. Seorang Kopassus yang dihormati Prabowo dan mungkin negara tubuhnya lupa. kecil ya? Iya. Jadi waktu Samsudin jadi asisten operasi Kopassus, Prabowo masih kapten gitu kan. Ya. Nah, dia pernah jadi Dangrup 1 Kopassus, pernah jadi Danrem di Papua, pernah jadi Pangdam di Kalimantan, pernah menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri. Mungkin Prabowo baru ingat, loh ini senior saya yang hebat itu yang bisa membebaskan sandera tanpa mengeluarkan 1 peluru pun, dia cuma bersama ajudannya ke lokasi OPM begitu, penyanderaan, yang dia serahkan tuh pistol, tembak aja saya. Keberaniannya luar biasa. Waktu itu seharusnya dia dapat bintang sakti, tapi mungkin negara lupa. Prabowo baru ingat gitu ya. Tapi kenapa seorang Teddy itu disamakan dengan Mayor Jenderal Samsudin yang baru menerima itu setelah pensiun sekian lama gitu? Ini kan ada ketidakadilan. Artinya menurut saya betul-betul kontroversi ya seorang Teddy ini, bukan hanya kenaikan pangkatnya, jabatannya, tapi juga penerimaan penghargaan Bintang Mahaputra Utama ini. Menurut saya, ini nanti akhirnya penerima bintang itu nggak dihargai lagi. Karena melihat kasus Teddy, ini polemik ya, bukan berarti kita bicara soal pribadi Teddy ya, bukan ya. Tapi ini soal rasa keadilan, Bung Indra. Ada tata kepantasan yang dalam sistem penghargaan negara. Itu belum ada kepantasannya gitu. Orang baru 14 tahun kemudian menerima Bintang Mahaputra. Tentu ya seperti Bung Indra kemukakan, ya publik tentu mempertanyakan ya. Bagaimana sih seorang perwira menengah aktif yang memperoleh tanda kehormatan tertinggi negara. Itu kan salah satu kehormatan tertinggi negara. Sementara sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan militer belum menerima hal itu. Ini apalagi yang jauh lebih senior. Maka di mata masyarakat, kondisi ini menurut saya akan menimbulkan kesan adanya standar ganda dan privilege kekuasaan terhadap seorang Teddy. Ini kenapa muncul nama Teddy ini? Apakah itu karena ada redaksinya sendiri? Artinya sebagai sekretaris kabinet dia juga yang meloloskan nama dia. Nah, terakhir itu, Bung, sebelum ke presiden, itu adanya di sekretaris negara, sekretariat negara. Gitu. Nah, seorang Teddy ini kan lebih populer, lebih kelihatan muncul daripada seorang sekretaris negara, apalagi sekretaris militer. Kita tidak pernah melihat bagaimana Teddy melaporkan pekerjaannya kepada sekretaris militer. Harusnya sekretaris militer yang muncul, bukan Seskap yang eselon 2. Mestinya yang sekretaris negara yang muncul ya. Jadi menurut saya betul-betul seorang Teddy ini menjadi catatan bagi kerja Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Nah ini, lembaga non-struktural ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden siapa yang berhak mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan negara. Ada undang-undangnya nih. Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Dan tugas dan wewenangnya
menilai dan menyeleksi usulan nama calon penerima dari masyarakat, dari instansi, dari kementerian terkait, kemudian memberikan pertimbangan objektif kepada presiden. Nah, ini kasus Teddy kan bukan objektif, jadi subjektif kepada presiden. Apalagi memastikan si penerima benar-benar memenuhi persyaratan Dharma Bakti. 14 tahun. Tahun 2025 dia baru 14 tahun. Prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa apa? Coba negara jelaskan kepada kita, kepada bangsa dan negara ini. Dan dia harus merumuskan standar baku untuk setiap bentuk penghargaan negara. Maka kita harus lihat dulu, ada klasifikasinya penghargaan itu. Ada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010. Penghargaan yang direkomendasikan terbagi atas 3 kategori. Gelar misalnya. Penghargaan tertinggi seperti pahlawan nasional. Pahlawan nasional tentu sudah harus yang wafat, sudah gugur gitu Ya, kan. betul. Yang diberikan kepada seorang yang telah gugur dan meninggal dunia. Nah, begitu juga tanda jasa seperti Bintang Mahaputra. Sudah selesai. Jadi di Sudah era pensiun ya? sudah pensiun, sudah tidak menjabat lagi. Jadi di era-era sebelumnya, bintang-bintang itu seperti Mahaputra diberikan kepada pejabat yang sudah selesai. Seperti saya bilang tadi, misalnya mantan Kasat Dudung Abdurrahman baru nerima 2024. Mantan Kasau Fajar, Marskal Fajar nerima 2025. Jadi udah selesai masa tugasnya. Maka ini juga kita ingatkan juga kepada Presiden Prabowo harus lebih ketat lagi. Jangan obral ya. Tanda jasa itu kan bisa berupa bintang, satya lencana, atau samya nugraha yang diberikan atas Dharma Bakti yang luar biasa. Loh, Teddy seperti saya bilang tadi, satya lencana kesetiaan 16 tahun aja belum. Satya lencana kesetiaan 24 tahun aja belum. Jadi seseorang menerima bintang Kartika Eka Paksi Nararia, bintang Jalasena Nararia, bintang Suabuana Paksa Nararia, itu juga sudah 8, 16, 24 baru nerima. Bukan langsung lompat. Oh, ini lompat sampai 15. Terus bagaimana gitu loh. Jadi menurut saya ada hal yang harus kita kritisi gitu ya dalam hal ini gitu. Dalam tradisi ketatanegaraan ini nggak lazim gitu, Bung. Salah satu ciri yang dulu juga sering kita lihat adalah bahwa penerima Bintang Mahaputra ini minimal ada buku biografi mereka. Satu. Yang kedua, kemudian buku itu juga diverifikasi oleh para sejarawan atau ilmuwan di kampus. Artinya dibahas di kampus. Dan yang ketiga, ada tulisan ilmiah juga tentang mereka. Nah, seorang Teddy itu bukunya apa? Kita nggak punya. Selain berita yang terakhir, Project Multatuli misalnya, itu memang memberikan sedikit riwayat seorang Teddy. Ayahnya siapa, ibunya siapa, dan segala macam. Tapi selain itu orang nggak tahu siapa dia. Iya, kalau itu tadi buku-buku kemudian didiskusikan, diseminarkan, itu biasanya untuk pahlawan nasional. Ya. Dan itu tidak mudah, Bung Indra. Banyak orang sampai 2-3 kali baru berhasil. Ya. Sama dengan Bintang Mahaputra dari masyarakat. Banyak orang sampai 2, baru yang ketiga baru berhasil. Biasanya juga banyak dari Nararia dulu. Nararia, Pratama, Utama, kan gitu. Ini kan nggak langsung lompat gitu loh semuanya. Dan bukan hanya Teddy gitu ya. Jadi menteri-menteri yang lain juga menurut saya mestinya jangan diberikan dulu. Jadi barangkali harus ada yang mengingatkan Presiden Prabowo, termasuk pemberian kenaikan pangkat kehormatan dan lain-lain. Mestinya tunggu dulu sampai selesai. Atau Prabowo juga gitu. Dulu mau diberikan Jenderal Bintang 4 kehormatan, dia bilang ya, nanti dulu tunggu saya selesai. Kan di ujung akhir masa pemerintah, akhir masa dia menjadi Menteri Pertahanan, baru diberikan Jenderal Bintang 4 kehormatan.
mestinya yang lain juga begitu. Supaya jangan misalnya seorang diberikan pangkat kehormatan, tiba-tiba dikasih tugas setahun diberhentikan. Jadi harus ada evaluasi. Jadi menurut saya ini kan nggak boleh hanya dianggap sebagai hadiah politik gitu ya. Tapi dia harus ada dimensi etik dan historis seperti Bung Indra bilang. Apa track recordnya kan? Apa perjalanan hidupnya? Kemudian proses pemberiannya juga mestinya objektif, udah pasti. Kemudian harus ketat dan mempertimbangkan rasa keadilan institusi. Nah ini kan rasa keadilan institusi TNI dan Polri gimana ngelihat, loh kok seorang Teddy nerima seperti itu, kan nggak layak gitu loh. Pasti mereka nggak akan berani ngomong. Nanti ada yang bilang juga banyak bacot gitu kan. Kan ini bukan soal bacot atau apa. Aturan mainnya seperti apa gitu. Kita bisa membuka itu aturan. Lo ini belum layak mestinya. Secara moral, publik tentu akan membandingkan itu tadi. Posisi Teddy dengan para jenderal bintang 4 itu. Ya Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf, 3 Kepala Staf Angkatan dan juga Kapolri yang memikul tanggung jawab strategis negara selama bertahun-tahun. Nah dia nggak ada. Gitu Bung Indra. Tentu ada privilege dari Presiden Prabowo. Kenapa sepertinya Presiden memberikan satu mengenamaskan Teddy Wijaya ini? Nah menurut saya Presiden mesti ada yang mengingatkan lagi. Persoalannya siapa yang mau mengingatkan presiden? Presiden ini mestinya mengetahui tradisi militer. Ya, nanti saya dibilang lagi inflasi pengamat militer lagi. Kalau abang nggak masuk kategori itu. Oh enggak ya, ya. Karena skripsi saya soal diplomasi dan militer, Bung Indra. Tesis saya bicara tentang komunikasi militer, kan. Disertasi saya bicara hubungan sipil militer terkait dengan militer yang akan ditempatkan di jabatan sipil. Jadi semuanya karya ilmiah saya di akademik soal militer. Jadi jangan dibilang saya asal ngomong militer ya. Nah, makanya kemudian kan harus ada Bung Indra dalam tradisi militer. Berapa puluh tahun dia sudah mengabdi, ya kemudian di daerah operasi mana, ya kan, sampai untuk bisa menerima bintang Mahaputra biasanya mereka harus dapat bintang Dharma dulu tuh. Biasanya bintang 4 semuanya, bintang 3, bintang 4 dapat bintang Dharma. Artinya perwira tinggi bintang 3, bintang 4, bintang Dharma dulu baru kemudian ke Mahaputra. Belum daerah operasi, daerah perbatasan hingga penugasan internasional misalnya. Nah, seperti Susilo Bambang Yudhoyono kan juga pernah mendapatkan penugasan internasional. Jadi perbandingan-perbandingan tersebut menurut saya menjadi sangat sensitif ketika seseorang yang belum ada tugasnya, yang misalnya seperti Teddy, di kesatuannya kan hanya sampai komandan peleton dan juga di Kopassus ya, dengan Pasi Ops. Kan belum juga yang seperti saya bilang, setelah pendidikan Ranger, harusnya dia menjadi komandan kompi, dikirimlah ke Papua untuk mengaplikasikan ilmunya, kan enggak. Tapi dari ajudan ke ajudan terus gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa seorang yang misalnya eranya Wismoyo Aris Munandar menjadi Kasdam Udayana, dia itu menolak SBY untuk ditugaskan ke Timur Timur karena dia lihat, loh ini kok komandan batalion kulitnya bersih banget gitu loh. Oh, ditunda. Kamu belum saya berangkatkan ke Timur Timur, kamu harus latih dulu Bintara di Rindam. Sekitar 2 bulan. Tunggu kulitmu gosong dulu baru saya berikan. Artinya dia ingin menggambarkan pasukan-pasukan atau komandan pasukan itu betul-betul dia
harus sama dengan prajurit di bawahnya, bukan yang kulitnya kinclong gitu. Ini bukan perwira salon, harus perwira tempur. SBY juga kaget, ya kulit dia agak bersih. Wismoyo nggak mau kan seperti itu. Ini harus agak gosong dulu baru diberangkatkan ke Timur-Timur. Kan begitu. Sama dengan misalnya Trisutrisno menjadi danyon seni tempur amfibi, dia harus dilempar ke kubangan sawah supaya betul-betul dia menyatu, kemudian disuruh berenang sampai tank amfibinya. Jadi betul-betul pernah menjadi komandan batalion yang betul-betul menyatu dengan anak buahnya. Ini yang harusnya seperti itu. Jadi pimpinan TNI juga menurut saya harus mengembalikan Teddy ke tempat yang benar. Di mana? Ya sudah, setelah Saskuat ini misalnya, dia harus jadi komandan batalion, bukan kemudian dia menduduki jabatan yang di luar militer. Menurut saya yang seperti itu supaya ada kontribusi nyata dari seorang Teddy ini terhadap institusi militer maupun negara gitu. Tapi sebagai kesayangan dalam tanda kutip Presiden Prabowo, siapa yang bisa mengingatkan Presiden untuk ini? Ya kalau nggak ada yang mengingatkan ya kita ingatkan gitu loh. Ya, terlalu berani kita. Terlalu berani. Iya nggak apa-apa. Di akhirat kan kita tanya juga Bung Indra, kau katanya mengetahui ilmu-ilmu soal ini. Kalau kemudian tidak memberikan, kan berikanlah satu ayat pun gitu. Kita tahu ini. Maka supaya dengar, sekretaris negara harus dengar, Dewan Gelar dan Tanda Jasa harus dengar. Jangan lagi lah seperti ini, kasihan. Jadi jangan semuanya ABS, asal Bapak senang kepada Prabowo. Semua yang bagus-bagus saja. Harusnya juga beritahu, Pak ini jangan dong, ini belum waktunya, nanti. Jadi ketika pemberian sekitar 140-an yang menerima bintang Mahaputra dan lain-lain pada Agustus tahun lalu, itu seperti obral, Bung. Harusnya ada seleksi, harus ada yang mengingatkan. Maka dalam kesempatan ini kita mengingatkan gitu. Ini bukan soal berani tidak berani, tapi kalau kita biarkan, itu sama juga menjebloskan presiden untuk masuk ke dalam jurang. Justru karena kita sayang kepada kepala negara, justru karena kita sayang kepada kepala pemerintahan, justru karena kita sayang kepada pemimpin tertinggi TNI, pemegang kekuasaan tertinggi TNI, ya Presiden Prabowo itu. Jangan kita biarkan dia salah. Ini kan jadi catatan buruk bagi Presiden Prabowo nantinya. Lo waktu jadi presiden, kok bisa ya memberikan penghargaan seperti itu, belum waktunya, tidak memenuhi syarat, keluar dari prosedur. Loh, kalau orang mau mempermasalahkan, ini keluar dari konteks undang-undang. Loh, apa iya nantinya mau dibawa ke DPR? Ingat loh, Agustus nanti, Bung Indra, laporan pertanggungjawaban kan kira-kira biasa ada pidato kenegaraan. Progress report ya? Iya, progress report. Loh, kalau DPR-nya mempertanyakan, menolak gimana? Ya kan? Jadi masalah buat dirinya. Jadi sekarang karena kelihatannya tidak ada yang mengingatkan presiden, ya di forum ini kita mengingatkan presiden. Pak Presiden Prabowo ada yang keliru. Saya bertugas mengingatkan. Ya nanti kalau kemudian kita dipanggil, Bung Indra, dicoret sama Teddy. Dicoret sama Teddy ya. Kita dicoret sama Teddy. Ini ngeritik Teddy melulu. Kan sebenarnya bukan Teddy dalam kapasitas pribadi, tapi Teddy sebagai pejabat negara yang dibayar dari pajak kita, Bung. Jadi kita berhak mengingatkan siapapun pejabat. Karena dibayar dari pajak rakyat, pajak kita gitu. Berbeda dengan Bung Indra atau saya, tidak dibayar dari pajak rakyat kita, dibayar dari sini ya, Forum Madilog, karena kita bekerja. Ya. Kira-kira begitu. Apa karena sebagai peraih bintang Mahaputra, banyak gosip terkait dengan Teddy, di mana hubungannya dengan para perwira yang lebih tinggi itu sangat tidak baik. Artinya dia sempat mengingatkan ada kasat ya kalau nggak salah lagi bicara, dia berbisik waktunya
ada isu tentang bahwa dia membatasi waktu untuk bertemu presiden dari Komandan Kopassus kan. Artinya sebagai peraih bintang Mahaputra dia mendapatkan kekuasaan yang lebih ketimbang para jenderal di atasnya. Jadi memang Bung Indra, publik sulit menghindari kesan bahwa ada faktor kedekatan dengan pusat kekuasaan. Jadi kedekatan Teddy dengan pusat kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan parameter objektif pengabdian dia. Publik sulit menghindari kesan itu. Nah, persoalan lain adalah soal timing, soal waktu, pemberian penghargaan misalnya, soal timing, pemberian jabatan, soal pangkat. Itu kan tidak lazim gitu loh. Jadi tanda kehormatan tinggi negara misalnya diberikan orang yang sudah selesai masa jabatannya. Itu rumusnya, bukan sedang menjabat. Kalau kemudian tiba-tiba, ya itu tadi, menteri, siapa? Edi Prabowo ya, diberikan Mahaputra misalnya. Tahu-taunya dia dipecat karena terindikasi korupsi oleh KPK. Terus gimana? Bintang itu bisa dianulir, Bung. Bisa dicabut kembali. Berbeda dengan gelar pahlawan nasional. Beberapa tokoh PKI misalnya, kalau nggak salah Semaun, itu sudah diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Itu nggak bisa ditarik lagi, Bung. Okay. Tapi kalau tanda jasa seperti bintang Mahaputra bisa ditarik. Kalau ada masalah. Oleh karena itu supaya tidak ada masalah di kemudian hari, baru tokoh seperti misalnya mantan ketua umum Partai Golkar, pernah jadi Menteri Sekretaris Negara, Ketua DPR Akbar Tanjung itu, kan dapat bintang Mahaputra ini setelah semuanya selesai, bukan selagi masa menjabat. Ini di era Presiden Prabowo ini kan sedang menjabat. Nah, ini negara harusnya menilai secara utuh ya kontribusi, integritas serta dampak pengabdiannya. Jadi prinsip-prinsip penting ini penghargaan tidak boleh tidak boleh berubah menjadi instrumen politik karena dia dekat presiden misalnya, itu nggak boleh. Dulu Presiden Soekarno juga diingatkan ketika dia sangat dekat dengan Nyoto, penulis pidatonya, kan begitu. Ini diingatkan, ini nanti nuansa pidato Presiden Soekarno ada kontribusi dari orang-orang Partai Komunis, kan gitu. Ini yang membuat tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta juga melihat, loh kok lama-lama pidato Soekarno dekat juga dengan nilai-nilai komunis. Ini yang dia tidak setuju. Dulu misalnya Yusril ya kan menjadi penulis pidato Presiden Soeharto, ya kan? Terakhir. Ya terakhir. Iya dia punya keilmuan itu karena guru besar hukum tata negara. Jadi sama. Seskap itu juga harus ilmu pemerintahnya ada, ilmu tata negaranya ada, kan gitu. Seperti Murdiono kan, dulu dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, dia ngerti pemerintahan, lalu masuk militer. Jadi dari tahun sebelum masanya Presiden Soeharto, dia udah di situ, era Soekarno. Jadi ilmu pemerintahan itu dia udah pahami, sehingga dia menjadi sekretaris kabinet, sekretaris negara, orang tidak terkejut gitu, semua dari bawah. Jadi jangan hanya soal kedekatan dengan kekuasaan, nanti sulit menghindari persepsi publik bahwa penghargaan itu mengandung unsur favoritisme politik. Jadi jangan sampai ada unsur favoritisme politik. Disinilah letak bahayanya ketika misalnya pemberian tanda jasa negara, pemberian jabatan negara, pemberian kepangkatan, ini dipersepsikan sebagai hadiah kekuasaan.
Jika itu yang terjadi, maka kehormatan simbol negara akan mengalami degradasi makna. Kita nggak mau seperti itu. Sejak kita membahas masalah Teddy ini dulu Iya. dari mayor ke letnan kolonel ya, udah lebih dari 1 tahun. Iya. Artinya tahun ini Teddy akan menjadi seorang kolonel. Kalau untuk peraturan yang baru, ya peraturan Panglima TNI yang terbaru di tahun 2025 itu baru bisa sekitar 18 tahun. Oh, Dari dilantik menjadi Letnan 2. oke. Karena dia lulus Akademi Militer 2011, tambah 18 tahun, paling cepat dia baru bisa 2029. Bukan tahun ini. Itu catatan ya. Oh, itu catatan. Jadi jangan dikira saya tidak mengikuti peraturan-peraturan Panglima TNI. Saya tidak asal bicara, saya punya data itu semua. Jadi paling tidak menjadi kolonel di aturan terbaru itu setelah 18 tahun. Itu juga cepat dalam sejarah. Kan sebelumnya sekitar 20-an tahun, 22, 21, 22. Ini dipercepat sekitar 3 tahun. Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai sebelum 2029 nanti Teddy mendapatkan kenaikan pangkat. Jadi dalam satu jabatan, Bung Indra, itu kalau di militer, itu cuma boleh 2 kali kepangkatan. Nah dia kan dari mayor ke letkol, ke kolonel, nggak bisa. Jadi ada aturan. Misalnya komandan batalion, ya kan, dia mayor senior atau letkol junior, seperti Agus Harimurti Yudhoyono. Kan dia itu menjadi komandan batalion infanteri mekanis 203 Kodam Jaya. Nah, dia 2 bulan lagi akan menjadi letnan kolonel, karena itu jabatan letnan kolonel. Tapi dia akan mengundurkan diri untuk ikut dalam Pilkada Jakarta. Kan tidak ada keistimewaan juga. Dia tetap mayor, tidak dinaikkan. Dan dia juga yang orang sering salah, itu penyebutannya ada masa untuk menjadi purnawirawan pensiun. Maka sebutan untuk AHY juga bukan mayor purnawirawan, tapi bekas mayor, Bung. Karena dia tidak menerima pensiun. Belum waktunya untuk bisa menjadi purnawirawan. Ada masa dinas untuk mengajukan pensiun dini misalnya. Ya dia belum. Maka sebutannya bekas mayor AHY, bukan mayor purnawirawan AHY. Oke. Nah, itu yang banyak orang nggak paham. Nah, saya pelajari betul gitu, Bung. Jadi bukan pengamat militer yang asal-asalan, enggak. Saya pelajari betul. Jadi apapun yang terjadi, misalnya apapun yang terjadi dengan prestasi yang luar biasa sekalipun, Teddy nggak bakal bisa jadi kolonel. nggak boleh. Sampai 2029. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Aturannya. Lah, apa iya TNI mau kemudian menghancurkan peraturannya sendiri? Kan nggak bisa. Apa mau menghancurkan undang-undang sendiri? Ini kan dalam kasus Seskap jadi eselon 2, itu juga menjadi sebuah keanehan gitu kan. Bayangkan, di eranya Presiden Prabowo ini juga sekarang nggak ada ajudan. Kan kasihan. Kita kasihan sebenarnya kepada... Ada ajudannya tapi nggak diaktifkan. Iya, setelah yang 4 kemarin, sekarang nggak ada lagi. Tapi kan belum pernah bertugas. Hanya namanya saja pernah ajudan. Ini dalam era kepresidenan, baru sekarang era Presiden Prabowo, nggak ada ajudan. Kosong sama sekali? Kosong. Seorang Teddy juga, ketika saya terkejut pada waktu pelantikan Presiden Prabowo, 20 Oktober 2024, tiba-tiba didampingi oleh Mayor Teddy menggunakan talikur ajudan. Padahal nggak boleh, karena ajudan presiden itu letkol senior yang menjelang kolonel atau AKBP senior menjelang kombes, kan begitu. Nah,
saya wawancara ya dengan almarhum Pak Tri Sutrisno, kemudian Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin yang pernah menjadi ajudan presiden itu. Mereka bilang tidak menginginkan posisi itu. Pak Tri bilang, mimpi saya pernah menjadi komandan batalion Zeni Tempur, maka saya ingin menjadi komandan resimen Zeni Konstruksi atau Zeni Tempur. Bukan ajudan. Saya ingin jadi orang lapangan. Sama dengan Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin. Sebagai orang Arhanud, pernah menjadi komandan batalion Arhanud, mimpi saya adalah menjadi komandan resimen Arhanud. Bukan ajudan. Saya nggak mau, bukan mengincar jabatan-jabatan itu gitu loh. Ingin jadi tentara yang lama di pasukan supaya dekat dan merasakan butir-butir keringat prajurit. Nah, itu juga. Jadi seorang mayor atau seorang letkol itu namanya asisten ajudan presiden. Nah, ini kan belum. Jadi menurut saya sebenarnya agak rawan kalau komunikasi presiden itu hanya melalui satu filter. Seorang Teddy Indrawijaya. Ini kan kita bahas kemarin, pekan lalu, soal komunikasi politik atau komunikasi publik. Pembantu presiden kepada presiden. Kan muncul kan beberapa Menko juga. Menko loh, Menko ini kan menteri senior. Untuk bertemu presiden aja sulit. Belum ada waktu. Sudah setahun lebih. Ada yang 1,5 tahun belum pernah. Berarti kan ada masalah. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian muncul rumor. Rumor ini publik melihat ini jangan-jangan memang kejadian pada saat misalnya Panglima Kopassus muncul pemberitaan menampar ya orang di istana begitu kan. Ya orang mengartikannya menampar Teddy karena yang ingin bertemu tidak bisa bertemu. Ini kan rumor sampai sekarang ini walaupun dijelaskan publik nggak percaya gitu. Karena banyak menteri dan pejabat setingkat menteri ngomong kepada wartawan belum pernah ketemu presiden. Jadi menurut saya mestinya hidupkan kembali posisi ajudan. Dari 4 angkatan itu, 3 angkatan dan 1 kepolisian. Harus ada itu. Jangan sampai dihilangkan. Strukturnya di bawah sekretaris militer. Kan lucu. Dia kolonel eselon 3. Kan? Seskap kok eselon 2. Padahal letkol tadi. Kok bisa dia lebih tinggi daripada seniornya yang kolonel itu? Jadi amburadul ini. Struktur di kesekretariatan negara kita ini amburadul, Bung Indra. Terus mau sampai kapan seperti ini? Jadi Presiden Prabowo, benahilah yang begini. Kita nggak ada kebencian. Banyak, bukan cuma ahli politik, ahli pemerintahan, ahli hukum tata negara juga sudah mengingatkan itu. Ya, saya tidak bosan-bosan juga mengingatkan. Karena ada kekeliruan, Bung Indra. Jangan hanya karena seorang Teddy diacak-acak semua. Kepangkatan, jabatan, pemberian bintang, tanda jasa. Ini pemerintah mestinya menjelaskan parameter, pertimbangan dasar objektifnya dari kasus-kasus ini. Jadi semua diam, karena ya seperti tentara kan nggak bisa ngomong, nanti dibilang banyak bacot atau melanggar, kan nggak begitu. Setelah pensiun baru mereka bicara, aduh ini gimana sih? Ini prihatin gitu loh. Menurut saya jadi harus dibenahi. Transparansi penting untuk menghindari spekulasi liar, serta menjaga kepercayaan publik. Selain itu, Bung Indra, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi lagi. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemberian
pangkat, pemberian jabatan, pemberian tanda jasa negara. Harus ada standar yang lebih jelas gitu loh. Harus ada konsistensi dan harus bisa diuji publik. Ya kita artinya sekarang sedang menguji lewat podcast ini supaya penghargaan itu tidak boleh kesannya ada eksklusivitas terhadap seseorang hanya bagi mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Tidak boleh. Nanti Bung Indra harusnya bisa dapat Satya Lencana karena mengkritik pemerintah terus dicoret. Kita tolak itu. Ditolak. Harusnya enggak kan, kita menjadi guru mengingatkan. Ya, sebagai akademisi saya bertugas mengingatkan. Bila memang Bung Indra ditemukan adanya ketidaktepatan atau pelanggaran serta rasa kepantasan rasa ketidakadilan, opsi peninjauan ulang menurut saya terhadap pemberian tanda pangkat, jabatan, tanda jasa itu seharusnya tidak boleh dianggap tabu, ditinjau kembali. Boleh, Bung Indra. Di Amerika, mayor jenderal karena dia banyak melanggar, pensiunnya bukan mayor jenderal purnawirawan, letkol purnawirawan. Karena dia melanggar. Sudah bagus katanya, tidak dipecat. Nah, seperti itu, Bung Indra. Nah, untuk Listio sendiri, ini kan yang menurut saya kayak Sri Mulat gitu. Kok Presiden sampai 2 kali di depan publik bertanya pada Listio, belum dapat bintang, saya akan berikan. Ini ada apa di dalam pikirannya Presiden kok? Dan terutama orang dekatnya Presiden nggak bisa mengingatkan itu, Bang. Apakah Presiden pernah menjanjikan sebelumnya? Kok sekarang dijanjikan lagi? Jadi memang pemberian itu biasanya seperti bintang Mahaputra, bintang Republik Indonesia itu pada saat Agustus dengan November. Betul. Ya. Oktober. Ya, November menjelang Hari Pahlawan biasanya seperti itu. Ya. Saya khawatir Presiden itu terlalu banyak tugas. Ya. Dia nggak tahu juga, jangan-jangan hanya nanda tangan saja. Saya khawatir ya, nanti ada penyusupan gitu ya. Yang nggak diketahui Presiden, dia tanda tangan nih. Kan nggak boleh. Jadi harus ada filter. Presiden harus dibantu oleh sekretaris negara yang betul-betul memahami konteks kenegaraan, konteks pemerintahan, konteks politik negara. Jangan sampai nanti Presiden dijebloskan. Karena Presiden nggak mungkin memeriksa satu persatu. Jadi kasihan Presiden sekarang itu dikelilingi oleh ABS. Asal Bapak senang. Rata-rata Presiden itu jatuh karena ABS. Contoh Bung Indra. Presiden Soeharto merasa tidak apa-apa, padahal sudah diingatkan oleh kaum akademisi, kaum yang kritis, kondisi negara, krisis ekonomi, krisis moneter. Tapi Presiden Soeharto tetap berangkat ke Mesir. Begitu pulang, loh kok kondisi seperti ini? Nah, saya nggak mau juga Presiden Prabowo merasa baik-baik saja, pergi ke luar negeri, pulang kondisinya sudah seperti ini. Sudah parah, apalagi kalau misalnya dolar sudah tembus 20.000. Apa iya kita mau terjadi gejolak lagi seperti 98, menimbulkan banyak korban jiwa, rakyat akhirnya berhadapan dengan negara. Jadi menurut saya, Presiden dengarkanlah orang-orang kritis ini. Orang-orang kritis ini bukan membenci Presiden, justru sayang dengan Presiden yang baru 1,5 tahun sekarang sudah banyak masalah. Jadi Presiden perlu mendengarkan. Jadi yang diangkat oleh Presiden sebaiknya juga orang-orang kritis, mengumpulkan orang-orang kritis. Tapi Presiden mendengarkan. Karena saya khawatir, karena HP-nya tidak di tangan Presiden, mungkin juga tidak dengar dialog kita ini, Bung Indra, yang memang
ditujukan kepada presiden. Karena dipegang oleh seseorang atau apa. Akhirnya presiden merasa, oh baik-baik saja. Kasihan. Presiden menjadi bulan-bulanan menurut saya begitu. Dewan Gelar ini kan juga ketuanya Fadlizon ya. Kalau kita lihat ya, Menteri Kebudayaan. Artinya orang dekat presiden juga. Lebih kritis objektif karena dia seorang doktor gitu kan. Iya. Tetapi kan Dewan Gelar ini memberikan nama-nama itu juga lewat jalur sekretaris kabinet. Iya. Ini apa yang akan terjadi nanti? Nah, sementara orang kan melihat Teddy ini seperti lebih dari sekretaris negara kan. Semuanya lewat dia. Seharusnya kan kayak dia merasa bahwa, oh iya ya saya belum pantas ya. Senior-senior saya yang udah puluhan tahun di atas saya yang bisa dibilang bapaknya gitu. Bapaknya dia seumuran dengan bapaknya belum nerima. Harusnya dia tahu diri lah menurut saya. Teddy-nya tahu diri. Bukan tiba-tiba eselon 2 dilantik oleh presiden bersama dengan wakil menteri. Lu tuh eselon 2. Dilantiknya oleh menteri, bukan oleh presiden. Bahkan kalau perlu dilantiknya oleh sekretaris negara. Atau oleh sekretaris militer. Sekmil. Sekmil itu bintang 2. Dia melatih 2, jauh di atasnya. Ini kan jadi obrak-abrik. Ini sebenarnya sekretaris militernya Teddy atau siapa sih? Ya kan? Sekretaris negaranya Teddy atau siapa sih? Gitulah. Menko-nya Teddy apa siapa sih? Loh, ini dia kesannya jadi apa? Menstruasi ya? Menteri, apa istilahnya? Segala urusan dan situasi. Kan repot menurut saya gitu. Jangan sampai... Oh, baru saya tahu itu, Bang. Iya, jangan sampai ada istilah-istilah yang nggak enak di telinga. Ini kan jadi pembicaraan umum. Presiden dalam negara demokrasi menurut saya, koreksi terhadap kebijakan adalah hal yang wajar demi menjaga marwah institusi negara, yaitu kepresidenan. Yang paling penting menurut saya, negara harus memastikan bahwa pangkat, jabatan, tanda jasa negara tetap menjadi simbol pengabdian atas pengabdian luar biasa, bukan sebuah simbol kedekatan dengan kekuasaan. Sebab penghargaan yang kehilangan legitimasinya, Bung Indra, terutama kehilangan legitimasi moral, pada akhirnya justru akan merendahkan nilai kehormatan itu sendiri. Begitu. Pertanyaan terakhir, Bang. Iya. Apa memang Jenderal Listio dan Jenderal Agus layak untuk dapat bintang Mahaputra? Biasanya orang yang menduduki jabatan bintang 4 itu akan diberikan bintang Mahaputra setelah dia pensiun. Nah, makanya mungkin juga rencana pemberian itu mungkin Agustus, ini sebuah tanda bahwa Kapolri dan Panglima TNI kemungkinan akan diganti. Itu bacaan politiknya. Karena kalau menurut aturan, setelah selesai baru. Mungkin Prabowo juga harus diingatkan. Nah, kira-kira seperti itu, Bung Indra. Artinya, Satu lagi juga, Bung Indra. Mungkin negara juga perlu mengoreksi. Jangan sampai jabatan identik dengan penghargaan bintang. Misalnya, seorang wakil presiden, otomatis Bung Indra sudah dapat 17 bintang. Wastaga. Nah, seorang seperti Gibran misalnya, yang usianya 40 juga belum, menjadi wali kota juga baru kemarin sore, nggak ada pengabdian apa-apa, tiba-tiba otomatis mendapatkan 17 bintang jasa negara. Itu, Bung, mestinya menurut saya, mari kita kaji kembali deh. Gitu loh. Seseorang kok tiba-tiba dia nanti di upacara banyak bintangnya, Bung Indra. Ya, kira-kira begitu. Saya kira kita harus kritis. Bintang di langit. Oke, Bang. Gitu, Bung Indra. Sobat Madilog, pembicaraan tentang Letkol Teddy ini tentu menarik ya. Kenapa? Karena juga muncul di banyak sekali podcast dan kemudian juga proyek-proyek masyarakat sipil. Tapi lagi-lagi ini bukan persoalan pribadi ya, bukan individu, tapi menyangkut masalah jabatan, masalah aturan, masalah nilai-nilai, masalah konstitusi.
negara yang kita pertaruhkan. Bahwa apapun sistem itu tentu lebih baik kita percaya daripada individu. Karena kita menyandarkan diri pada sistem tentu jauh lebih memberikan perspektif jangka panjang ketimbang kita percaya pada orang. Nah, orang ya apalagi sebagai manusia politik, manusia yang haus akan kekuasaan, itu kebanyakan itu serakah ya dalam menjalankan pemerintahan. Itu aja, dan kita sampai bertemu dalam edisi berikutnya. Makasih Bang. Makasih Bung Indra. Thank you.